Sholawatullah alaika. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu Muhammad. Alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak kanan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Sejenak kita lembutkan hati, tenangkan perasaan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majlis ilmu kita di tanggal 1 Rajab yang hari ini kita temui, semoga Allah berikan keberkahan dan kebaikan. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih ya Allah, Engkau lembutkan hati kami pagi ini. Terima kasih ya Allah, Engkau ringankan langkah kami pagi ini, sehingga kami bisa hadir di majlis ilmu, bisa hadir di majlis taklim, di masjid yang baik ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan setiap langkah kami menuju ke majlis ini menghapuskan dosa-dosa kami. Jadikan majlis taklim kami pagi ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Jadikan majlis taklim kami pagi ini setiap hembusan nafas detak-detik kebersamaan kami menjadikan Engkau semakin mencintai kami ya Allah. Ya Allah, jika pagi ini ada di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluar terbaiknya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tambahkan ilmu kami, tambahkan hikmah ke dalam hati kami. Jadikan hidup kami lebih baik setelah kami taklim pagi ini. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bersihkan hati kami, bersihkan penyakit hati yang ada di hati kami. Ujub, sombong, takabur, ria, iri, dengki, bersih ya Allah. Sehingga dengan bersihnya hati, ilmu Engkau yang luas itu bisa masuk ke dalam hati kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, seperti ini Kau kumpulkan kami di dunia, kami mohon seperti inilah nanti Kau kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, dan insya Allah semua yang hadir Allah muliakan dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cerame, buah kesemak. Jawab cakep ya. Buah cerame, buah kesemak. Rame tapi juga ngambak gitu. Nungguan Ustaz kelamaan mungkin ya. Coba lebih ikhlas, lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Majelis Taklim Mutif dan DKM Masjid Trans Studio Bandung. Tolong aminkan sama-sama. Semoga masjid ini Allah rahmati. Amin. Semoga masjid ini senantiasa Allah berkahi. Amin. Semoga masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Dan semua yang berkhidmat di dalamnya, seluruh majelis taklim kita senantiasa Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, ayah, teman-teman sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Gitu jawabannya. Ya, anu hiji kieu, anu hiji kitu. Ada masalah apa sih Desti kalian? Coba, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab ya alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Sepertinya ada masalah dari suaranya. Coba, Ibu, Ibu, Bapak. Dari suaranya Ahilman bisa merasakan siapa yang paling tertekan hidupnya. Coba, Ibu, Bapak.
semakin yakin bapak-bapak di sini banyak masalah kelihatan. Masya Allah, tabarakallah, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman orang Bandung, hatur nuhun sudah bisa hadir lagi kajian di Masjid Trans Studio Bandung. Akhirnya doakan, mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Semoga yang hadir pagi ini Allah sehat afiatkan badannya. Amin. Semoga yang hadir pagi ini Allah angkat derajatnya. Amin. Semoga yang hadir pagi ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Kita beruntung. Kenapa AA? Karena hari ini bertepatan kita sedang berada di tanggal 1 Rajab 1440 berapa? 1444 Hijriah. Ini ngalamun wae sebarahan. Tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah. Kenapa spesialnya kita ada di tanggal ini? Masya Allah, karena bulan Rajab itu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka tolong catat baik-baik ya. Setidaknya ketika ayah, bunda, bapak ibu sekalian masuk di bulan Rajab, maka ada 3 yang harus kita perbanyak. Ada berapa? Oke, siapin kameranya buat status di TikTok ini, siapin. Ada berapa? Jika kita sudah masuk di bulan Rajab, ada 3 yang harus kita perbanyak. Yang pertama, perbanyak bertaubat, minta ampun kepada Allah atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita kembali kepada Allah sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak amal soleh, tingkatkan amal kebaikan. Kenapa Ahilman? Karena setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab berpotensi mendapatkan pahala yang lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lainnya. Maka hari ini taklim yang kita lakukan punya kualitas pahala yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga perbanyak amal soleh kita, tingkatkan amal kebaikan kita. Dan yang ketiga, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh para ulama untuk dibaca di bulan Rajab, salah satunya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana. Nyambung ieu mah. Eta mah doa mau makan ece. Tah bieu nu tarik teh ceida bare ceida tah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Da ieu mah ngaji can beres, ngabaso geus kabayang di dieu teh. Bukan itu atuh ece doa teh. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Hafal tidak? Hafal? Kita percepat ya. Ada 3 yang harus diperbanyak ketika masuk bulan Rajab. 1, perbanyak bertaubat minta ampun kepada Allah. 2, perbanyak amal soleh, tingkatkan amal kebaikan. Karena setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab berpotensi pahala lebih besar. Dan yang ketiga, perbanyak apa? Doa. Salah satu doa yang diajarkan
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Coba Ahilman mau tanya, yang di sini mau bertemu dengan Ramadan? Mau aja, mau banget? Cius? Ini apa? Kalau kita mau bertemu dengan Ramadan dan serius kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, maka salah satu indikatornya, lihat bagaimana amal yang dia hadirkan di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi kalau orang serius ingin bertemu dengan bulan Ramadan, dia akan lihat bagaimana aktivitas yang dia lakukan ketika bulan Rajab dan Sya'ban. Artinya apa? Amal soleh yang kita lakukan di bulan Rajab dan Sya'ban berpotensi mengantarkan bulan Ramadan kita penuh dengan kesuksesan. Kenapa ada orang yang ketika bertemu Ramadan seperti datang tak dijemput, pulang tak diantar? Kenapa ada orang yang ketika Ramadan seperti pulang tak datang tak dijemput, pulang tak diantar? Salah satunya karena mereka tidak mempersiapkan amal soleh sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka para sahabat itu kalau sudah bertemu dengan bulan Rajab, mereka memastikan persiapannya untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka Ahilman dari hati yang paling dalam berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga ayah, bunda, bapak ibu yang hadir pagi ini, baik yang di masjid ataupun live streaming di Instagram atau di YouTube, mudah-mudahan Allah sampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kita baca doa sama-sama, angkat kedua telapak tangan. Sekali, bapak ibu sekali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Amin. Ya Rabbal Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak, bunda, ayah yang dirahmati Allah, Masya Allah pagi ini ramai sekali. Masya Allah. Coba yang paling jauh dari mana, angkat tangan? Ada enggak? Ibu dari mana? Satu bis. Tanjung Priuk. Ini sengaja ke sini kajian agama atau jalan-jalan ke Bandung? Jujur ya. Berapa kajian hari ini? Dua. Dari sini kemana? Mau ke Al-Jabar. Jadi yang paling penting di sini apa, ke Al-Jabar? Ke Al-Jabar. Masya Allah, yang dari Jakarta mudah-mudahan sehat, selamat semua. Buat pulang ada ongkos. Ayah bis, ayah. Baik. Yang dari Jawa Barat yang agak jauh ada nggak? Ucu di mana? Dari mana? Cirebon. Masya Allah. Sama siapa kesini? Nyalira. Kenapa sendiri kayak begitu, gak punya teman ya? Masya Allah. Ada yang dari Garut nggak? Ayo orang Garut ini ya. Masya Allah. Tinggal di Garut apa tinggal di Bandung? Masya Allah. Terima kasih hatur nuhun. Ahilman juga sama, tadi baru berangkat dari Garut.
Kemarin saya dari Garut, kemudian hari ini Masya Allah sampai di Bandung. Terima kasih banyak ayah bunda ini Masya Allah yang hadir. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah SWT. Kenapa mintanya istiqomah? Karena yang paling berat dalam satu amal itu istiqomahnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Ada yang nanya, nah istiqomahnya berat? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Istiqomah itu beratnya? Iya, kalau ringan namanya istirahat. Nanti di rumah coba dibaca dan ditadaburi ya, Quran surat Fusilat ayat 30. Surat apa? Fusilat ayat 30. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang luar biasa untuk siapa Ustaz? Untuk mereka yang istiqomah dalam hidupnya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya apa? Mereka beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka yakin kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka bersandar, berharap, bergantung kepada Allah. Rabbunallah, Tuhan kami adalah siapa? Allah. Setelah dia beriman, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Kemudian dia apa? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimrar, berkelanjutan, terus menerus. Dan Allah menyukai perkara walaupun kecil tapi dilakukan istiqomah, lebih Allah cintai daripada perkara besar dilakukan sekali-sekali. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Hatinya beriman, yakin ke Allah, kemudian dia istiqomah. Apa yang akan terjadi? Perhatikan. Kalau mereka sudah istiqomah, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan ada malaikat yang turun kepada mereka. Seraya malaikat itu mengatakan kalimat alla takhafu wala tahzanu. Duhai manusia yang beriman kepada Allah dan istiqamah di jalan Allah, jangan takut, jangan sedih. Ahilman lihat dari wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatan. Jangan tersinggung, karena masalah itu ciri orang yang hidup, betul? Selama hidup pasti kita akan punya. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup, alias. Jadi kita dikasih masalah, betul. Dan ingat ya, orang beriman itu bukan berarti mereka tak punya masalah, bukan. Orang beriman itu punya masalah, tapi mereka karena beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, seberat apapun masalah yang dia miliki, maka Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Itu yang menjadikan orang beriman kuat menjalani hidup. Maka mohon maaf, nah hanya bunda teh udah sholat tahajud tiap pagi jam 8. Duha itu mah unsur duha eta. Nah hanya bunda teh udah tahajud, udah duha, udah taklim, udah sedekah, tapi nah hanya masalah teh meni aya wae. Tahajudmu, duhamu, sedekahmu, taklimmu bukan berarti menghilangkan masalahmu, bukan. Tapi amalan itu akan mengantarkan ketenangan dalam dirimu. Ketika engkau punya masalah, seberat apapun masalahmu, engkau akan tenang menghadapinya. Catat, status hari Senin itu. Iya, sama seperti doa. Tolong catat ini ya. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa membuat hujan itu berhenti, tapi setidaknya payung bisa melindungi tubuhmu ketika hujan itu turun. Betul? Sama dengan doa. Doa bukan berarti menghilangkan masalahmu,
Tapi setidaknya dengan doa bisa menenangkan hatimu ketika masalah datang dalam kehidupan. Status hari Selasa itu. Jadi hari ini ayah, bunda, teteh sayang, kenapa aku taklim? Kenapa aku mau ngaji? Kenapa hadir di majelis ilmu? Karena aku merasakan ketenangan di tempat itu. Dan itu buah dari majelis ilmu yang sukses. Kalau catat ya, itu buah dari majelis ilmu yang sukses. Jadi kalau bunda tanya, kira-kira ngaji saya ini berhasil nggak ya? Kira-kira taklim saya ini berhasil apa enggak? Lihat, setelah engkau taklim, apakah engkau mendapatkan ketenangan di hatimu yang membuat engkau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dapat, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Tapi kalau enggak dapat, coba evaluasi. Barangkali ada hati yang tidak baik dalam pandangan kita, sehingga tak menjadikan ilmu itu tercermin dalam kehidupan kita. Maka orang yang istiqomah, terus dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Bunda sayang, teteh sayang, jangan terlalu bersedih dengan masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kalau kita selama masih bersama dengan Allah, selalu ada kebaikan yang Allah sedang berikan kepada kita. Maka lihat ujungnya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira untuk mereka yang beriman dan istiqomah itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya sekarang, siapa di sini yang ingin masuk surga? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Masih ada yang gini? Sebentar. Innal kalam ad-du'a, setiap perkataan itu adalah. Siapa di sini yang mau masuk surga? Lebih keras. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ustaz, kenapa bicara tentang surga? Karena itu yang kita dambakan. Betul atau betul? Maka seringkali kita doakan, tapi nanti bunda sayang, teteh sayang, ayah yang saya hormati, nanti ada tingkatan yang lebih tinggi dibanding surga yang kita inginkan. Apa namanya? Ridho Allah Subhanahu. Ingat ya, semua ini masuk surga, betul? Tapi ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi daripada surga. Apa namanya? Ridho Allah. Maka ada dalam satu doa sering kita baca tuh, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Coba sama-sama, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka kami meminta kepadamu, ridhoka ridhomu, wal jannah dan surga, wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika dari siksamu, wan nar dan api nerakamu. Perhatikan, surga, kita mau nggak masuk surga? Sekarang kalau Ahilman tadi jelaskan, ada level yang lebih tinggi daripada surga. Apa namanya? Ridho Allah. Pertanyaannya, yang ada di sini mau tidak dapat ridhonya Allah? Mau. Yang ada di sini ingin tidak dapat ridhonya Allah? Ingin. Baik. Tolong catat jawabannya. Kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, maka sikap pertama yang harus kita hadirkan adalah ridho kepada Allah. Saya ulangi, kalau kita pengen dapat ridhonya Allah, maka sikap pertama kita harus apa? Ridho. Kita pun ridho kepada Allah. Tema kita pagi ini, takdir cinta yang Allah pilih. Betul?
berarti kita akan belajar bagaimana caranya kita ridho, kita menerima dengan ketentuan Allah. Emang begitu rumusnya? Iya. Coba nanti dibuka surat Al-Fajr. Surat apa? Ayat 27 sampai 30 kalau tidak salah. Ini ayat yang saya kira ayat muda juga hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ulangi ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lihat artinya, duhai hamba-hambaku yang berjiwa tenang. Saya mau tanya, tenang itu penting atau tidak? Penting. Tenang itu penting atau tidak? Penting. Coba pilih, ibu, bapak, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Nah, jawabnya mikir heula tuh, mikir heula. Miskin kayak itu. Sok sing tarik, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Pilih mana? Kaya. Oke, khusus ibu-ibu. Ibu-ibu pilih punya suami ganteng menggelisahkan, abstrak menenangkan. Pilih yang mana? Baik. Gak usah jauh-jauh. Ustaz mau tanya, ibu saya mau nggak punya suami kayak Ustaz Hilman? Ibu mau nggak punya suami kayak Hilman? Ngaca tuh. Ulangi ya. Kalau AA tanya begitu, jawabannya enggak mau. Apa jawabannya? AA, kenapa jawabannya enggak mau? Karena Ustaz udah pasti enggak mau sama ibu. Jadi gini ya, ibu mohon maaf ya. Tenang itu, catat ini, siapin kameranya, status hari Rabu ini ya. Bunda saya, ayah, teman-teman sekalian, tenang itu adanya bukan di mata, tapi tenang itu adanya di hati. Saya ulangi, tenang itu adanya bukan di mata, tapi tenangnya ada di mana? Di hati. Yang kita lihat di mata seakan-akan menyenangkan, belum tentu menenangkan di hati kita. Hari ini mah mohon izin ya, yang ganteng itu belum tentu membahagiakan, apalagi yang jelek. Maksudnya gimana Ahilman? Kadang, bentar, kita ini sering mengukur kebahagiaan dari sudut pandang yang kita lihat, betul nggak? Padahal mohon maaf, mata ini banyak yang seringkali tertipu dengan pandangan mata. Setuju? Sok, gak usah jauh-jauh. Bunda jalan-jalan ke mall. Di mall tuh Bunda lihat tas baru. Pertanyaan Ahilman, ketika lihat pakai mata, pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Izin Allah, itu tasnya kebeli. Ketika dipakai pertama kali, seneng apa enggak? Kedua kali, ketiga kali, keempat kali, berkali-kali kita lihat dengan mata. Jika patokannya ada di mata, maka akan ada masa di mana kita tak menikmati apa yang kita dapatkan itu. Setuju? Betul? Maka mohon maaf, tenang itu bukan di mata, tenang itu di hati. Di mata itu senang, di hati itu tenang.
Padahal mohon maaf, kalau kita mau bahagia, jangan minta senang, tapi harusnya minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Status hari Kamis. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti Bunda sayang, teteh sayang, bapak ibu hadir ke majelis ilmu. Kalau bicara senang, mungkin relatif, benar nggak? Tapi setidaknya ada ketenangan yang Allah tanamkan di hati kita. Kenapa ya? Kok hati ini tenang benar kalau taklim, tenang benar kalau ngaji? Itu nikmat dari Allah. Dan yang Allah panggil saat kita kembali kepada Allah, yang dipanggil bukan hei Hilman, bukan. Tapi yang dipanggil apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hatimu yang tenang, yang Allah harapkan kembali kepada Allah. Hartamu, jabatanmu, namamu, dirimu, itu di dunia saja. Betul apa betul? Iya apa iya? Kembali kepada Allah, bukan itu yang Allah lihat. Nafsul mutmainnah, hati yang tenang. Ustaz, kalau udah tenang, apa yang akan Allah hadirkan kepada mereka? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu, radiyah, yang Allah ridho kepadamu. Ketika kapan? Mardiyah, engkau pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bunda sayang, teteh sayang, bapak ibu sekalian, mau dapat ridhonya Allah, kunci pertama harus apa? Ridho sama Allah. Tapi hese aku mah hanya ridho teh. Nya hese karena pahalana surga. Lamun ringan naon pahalana teh? Ku Allah disebutkan deui, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau hambaku. Kata hambanya, ya Allah, hamba udah ridho sama engkau. Hamba sudah nerima apa yang kau tentukan untuk hamba. Selama di dunia hamba ridho ya Allah, hamba terima. Sampai nanti kita kembali kepada Allah, Allah panggil kita, fadkhuli fi ibadi, kembali, masuk hambaku, masuk hambaku. Kita nanya, kemana ya Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Sampai dia bertanya, ya Allah, kenapa hamba masuk ke dalam surga? Kata Allah, karena aku melihat hatimu ridho dengan ketentuannya. Aku lihat engkau ridho dengan apa yang aku berikan kepada diri. Maka sekarang saya mau tanya, ridho terhadap ketentuan Allah itu penting atau tidak? Ridho kepada Allah itu penting atau tidak? Penting. Jawabannya ada 3 alasannya. 1, ridho kepada Allah itu menentukan ridho Allah kepada kita. 2, ridho kepada Allah itu mengantarkan ketenangan di hati kita. Dan yang ketiga, ridho kepada Allah itu menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin ridho, lebih ridho, terus ridho, maka semakin dia mendapatkan 3 hal tadi. Allah makin ridho sama dia, hatinya makin tenang, dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar kita ridho kepada Allah? 2, kita itu harus ridho terhadap apa saja akhirnya. 2 pertanyaannya. 1, bagaimana caranya kita ridho? Dan yang kedua, kita itu harus ridho terhadap apa saja. Oke, kita bahas yang kedua dulu ya. Ada 3 ridho yang harus kita hadirkan. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. 1. Sampai jam berapa kita kajian ini? Maghrib. Jam seberapa? Jam 4. Udah berapa banyak ustaz yang meninggal di sini? Disuruh jam 4, coba, masya Allah. Baik.
Saya pelan-pelan nih belajarnya ya, biar agak nangkep sambil saya jelasin sedikit. Tadi ridho ada berapa setidaknya? Yang pertama, ridho bisyar'illah, ridho terhadap aturan Allah. Yang pertama, ridho bisyar'illah, ridho terhadap aturan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya Allah, aku ridho Engkau Tuhanku. Aku ridho Islam agamaku. Aku ridho Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Bunda, teteh sayang, bapak, teman-teman sekalian, tolong catat kalimat ini. Semua aturan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita pasti semuanya mengantarkan kebaikan. Saya ulangi ya. Semua aturan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita pasti mengantarkan kebaikan. Perintah Allah kita lakukan. Kenapa Allah perintahkan itu? Pasti ada kebaikan di situ. Larangan Allah kita tinggalkan. Kenapa Allah larang itu? Karena pasti ada kebaikan ketika Allah larang pekerjaan itu. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka mohon maaf kalau datang syariat Allah dan kita tahu itu adalah syariat dari Allah, maka jangan pernah mengingkarinya. Kenapa Ustaz? Karena setiap aturan dari Allah itu pasti mendatangkan kebaikan. Contoh, misal mohon izin, mohon maaf. Bunda sayang, kenapa seorang istri itu harus taat sama suaminya? Ulang kiri. Kan pernah dibahas Pak Ahilman. Kenapa seorang istri harus taat sama suaminya? Karena apa? Karena aturan Allah. Itu perintah dari siapa? Itu jawaban utamanya. Jadi bunda gak bisa gini, aku tuh sayang sama suami, taat biar suami aku sayang sama aku misalnya gitu. Sorry, sakit hati ya. Bener gak? Ibu berbuat baik sama suami agar suami baik sama kita. Berapa banyak yang istrinya udah baik tapi suaminya gak baik? Ada gak? Yang mana orangnya? Ada. Mungkin bunda ngerasa gini, aku tuh udah berbuat baik sama suamiku, udah berkorban, udah taat. Tapi kenapa ya suami aku tuh gini? Shh. Bunda, tolong catat ini ya. Bunda tolong catat ini ya. Kita tuh taat sama suami, kenapa? Karena Allah perintahkan setiap istri harus taat kepada suaminya. Betul? Oh jadi kalau suami, mohon maaf, belum sesuai dengan harapan kita, ya jangan putus asa. Kadang mohon maaf ya, yang menyakiti hidup kita itu bukan keadaannya. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status kami malam Jumat. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul apa betul? Iya apa iya? Punten ya, kalau bunda mau tanya ke saya, apa yang paling menyakitkan? Satu, berharap kepada manusia. Betul. Jadi kalau bunda nanya nih ke Ani, apa yang paling menyakitkan dalam hidup? Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap, makin sakit hati. Betul? Makin berharap, makin patah hati. Betul? So, teman-teman mohon maaf, yang milenial, yang belum nikah, boleh jadi dulu pernah berharap sama seseorang. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya single. Satu.
Sabtu malam Minggu ya. Iya, aku harap dia akan jadi teman hidup. Ternyata hanya tumpang hidup aja. Capek. Makanya mohon maaf. Kalau kita bicara tentang, oh berarti Ustaz, kenapa aku tuh sebagai istri harus taat sama suami? Karena apa tadi? Aturan Allah, perintah Allah. Tentu ketika suaminya tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Ayah, bapak, suami, kenapa suami harus mencari nafkah untuk istrinya? Kenapa? Jauh kahul jauh. Kenapa suami? Kenapa suami? Kenapa para ayah harus mencari nafkah untuk keluarganya? Kenapa? Aturan Allah, perintah Allah. Makanya ayah, kalau engkau sudah bekerja dan istrimu tak pandai berterima kasih kepada dirimu, jangan sakit hati. Nyari lagi yang lain. Dia mau menikah. Ustaz, aku tidak dihargai sama istri aku. Aku tidak kerja wajib keluarga, tapi aku tidak pernah dihargai. Jadi laki-laki jangan cemen. Tegar. Kita tuh ngasih nafkah, ngasih apa buat istri, karena Allah suka pada suami yang seperti itu. Betul nggak? Makanya sebaik-baiknya suami siapa? Yang paling sayang sama istrinya. Bayangin, itu baru satu istrinya. Gak bercanda ya. Bayangin Pak, makanya mohon izin, suka bilang begini, suami yang sayang sama istrinya, dengan izin Allah, Allah sayangi hidupnya. Amin. Makanya Pak, sama istrimu jangan hitung-hitungan Pak. Tapi ibu mikir Bu. Jadi kumaha Ustaz, aku tuh berbuat baik ini karena ini aturan siapa? Allah. Makanya rumah tangga kudu rukun, jaga baik-baik. Kenapa? Karena Allah suka dengan rumah tangga yang rukun. Betul? Dari awal kita yakin menikah bersamanya, mengambil dari ayahnya para suami, jaga betul. Ibu juga sama. Oh, mulai hari ini dia surgaku, dia ridhoku, dia kebaikanmu. Maka semua akan jadi target kebaikan bersama. Rumah tangga sekali seumur hidup. Betul nggak? Sekali seumur hidup, cukup satu kali. Jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata. Untuk apa harta bila tak ada cinta yang menyerta, masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita. Jadi kenapa harus jaga ini? Ini contoh ya. Kenapa? Karena aturan Allah. Betul apa betul? Makanya para ayah jaga harga dirimu baik-baik, para istri jaga dirimu baik-baik, jaga perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Bapak Ibu, pagi ini hari Senin, desek-desekan mau ngaji, mau taklim, jauh-jauh. Kenapa? Jangan karena ahilman, jangan. Tapi semua karena siapa? Allah suka sama orang yang taklim, betul apa betul? Allah suka sama orang yang majlis ilmu, betul? Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya untuk datang ke majlis ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dari Jakarta jauh-jauh, dari Garut, dari Cirebon, dari Tasik, desek-desekan, mungkin sempit. Kenapa? Ustaz, hamba berharap Allah makin sayang sama kita, betul?
Kenapa? Karena kita melakukan apa yang Allah mau. Maka ini rumus. Lakukan apa yang Allah mau, maka Allah akan menghadirkan apa yang kita mau. Saya ulangi. Status saya apa ini? Lakukan apa yang Allah mau, maka Allah akan berikan apa yang kita mau. Kadang kita suka begini, aku tuh mau begini. Ya silahkan. Tapi kita kadang-kadang lupa. Kita belum penuhin kewajiban kita kepada Allah. Kadang kita suka menuntut, tapi kita nggak pernah menghadirkan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Makanya mulai hari ini, jangan berkata apa yang kita mau, jangan berbuat apa yang kita mau, tapi berkatalah, berbuatlah apa yang Allah mau. Jelas? Gak usah pakai status yang tadi, nggak usah. Jadi yang pertama, ridho terhadap apa? Aturan Allah. Ridho bisyar'illah. Kuncinya, setiap aturan Allah yang dihadirkan dalam kehidupan pasti mengantarkan kebaikan. Makanya kalau ada larangan, misalnya mohon maaf ya, riba, kenapa dilarang? Pasti ada keburukan. Tinggalin. Kalau ninggalin, ada kebaikan. Gibah dilarang, tinggalin, ada keburukan. Kalau gibah, pasti ada keburukan. Betul? Nipu orang, tinggalin. Kalau nipu, pasti buruk. Ditinggalin, pasti baik. Sama istri, sayang. Kalau nggak sayang, pasti buruk. Kalau sayang, pasti baik. Sama suami, harus taat. Sama suami, harus dilihat, jadi cantik. Masih kalimatnya hese. Jadi istri kudu menyenangkan hati siapa? Suami. Makanya istri yang baik itu siapa? Simple, tapi hese dilakukan. Kata Nabi ada 4. 1, ketika dipandang oleh suaminya, menyenangkan hati suaminya. Makanya ibu, jadilah cantik di depan suami. Suami siapa? Suami sendiri, suami orang lain. Suami sendiri. Jadi ibu tuh kudu paling cantik depan suami mah. Aku tuh udah senam jumba jeung si Ida dirinya teh aya. Geus senam jumba geus kikian. Bunda teh sabulan geus senam. Terus tiba-tiba bunda teh nanya ke suaminya, "Ayah, naon? Apal tuh? Mama teh geus senam sabulan." Jeung saha? Jeung si Ida. Senamna di mana? Eta sanggar senam cetuti tadi dinya aya teh ini. Jadi mama udah senam. Terus ini bunda nanya, coba, ayah lihat ada sesuatu nggak dengan mama? Terus si ayah ngomong dia, oh mama itu senam, ya emang mama asal perubahan. Ya misalnya gitu, misalnya. Nah ibu, lamun suami gitu ulah nyeri hati, ulah iya mah, ini mah tepuk kapisan ke orang teh. Ini masuk ngerti orang kaya. Dan ibu teh senang berpenampilan cantik. Ingat, Allah suka tidak? Allah suka tidak? Allah suka karena ibu ingin menyenangkan hati siapa? Amin. Tapi kalau suami nggak puji, jangan stres. Betul. Nah, kali senang dari akar naon senang. Dipuji ke suami mu, abi mamung senang. Percuma abi mah dipuji ke suami orang. Suami aku bilang kuma, masa aku nggak ada perubahan? Mana aku udah nggak makan seblak lagi. Aku udah nggak makan lagi gorengan. Kita teh cantik, senam tadi menyenangkan hati siapa? Kalau gitu Allah suka tidak? Allah suka tidak? Suka. Maka aturan Allah yang dikedepankan. Istri yang baik lagi siapa Ustaz? Yang ketika diperintah taat sama suaminya. Yang ketiga, yang ketika diberi tidak menyelesaikan pemberian suaminya. Ibu mohon maaf, banyak perempuan yang menempati api neraka karena apa? Salah satunya karena mereka tidak pandai berterima kasih sama suaminya. Tenang Pak, aku bersama kamu. Aku dan kamu kita bersama Pak. Banyak istri, mohon izin begitu. Tidak pandai berterima kasih, kurang terus
sayang, jangan gitu. Itu nggak baik dalam hidup. Belajar berterima kasih, bilang alhamdulillah, baru istri yang baik. Emang kurang dibayarnya kurang. Cek mah puntennya nggak ada yang kurang. Kadang yang kurang itu apa coba? Rasa syukur di hati kita. Yang keempat, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga dirinya. Selesai. Aturan Allah, maka ridho dengan aturan Allah. Yang kedua, ridhonya apa Hilman? Ridho biqada'illah, ridho dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Yang pertama ridho dengan apa? Aturan Allah. Yang kedua, ridho dengan ketentuan Allah. Bunda sayang, teteh sayang, para ayah, para bapak, apa yang hari ini Allah takdirkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Setuju? Setuju? Maka mohon maaf ya, jangan pernah bilang begini, kenapa ya suami aku jadi kieu? Udah baheula masa kecil. Apa nggak ketukar sama suami tetangga? Itu tetangga biasa soleh, suami nantinya nabi nasri wakil. Catat baik-baik ya, semua ketetapan Allah itu pasti baik. Setuju? Kadang yang suka anggap gak baik itu bukan ketetapannya tapi kitanya. Makanya ridho, bunda sayang, teteh sayang, ayah ridho. Bu, jangan minta sesuatu di luar apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam doa yang paling baik apa? Minta yang terbaik kepada Allah. Dan minta yang terbaik dalam pandangan Allah. Betul apa betul? Ingat ya, sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Allah. Sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Tapi sesuatu yang Allah baik, Allah anggap baik, pasti baik untuk kita. Dan kalau kata Allah itu buruk, berarti buruk untuk kita. Makanya nanti, tolong catat ini, agak loncat sedikit. Gimana caranya agar kita ridho dengan ketetapan Allah? Tolong catat. Ada 3 konsep yang harus kita terima agar kita bisa ridho dengan ketentuan Allah. Yang pertama, setiap ketentuan Allah pasti yang terbaik. Keterangannya surat Al-Baqarah ayat 216. Apa tadi rumus yang pertama? Setiap ketetapan Allah, ketentuan Allah pasti baik. Keterangannya di mana? Surat Al-Baqarah ayat 216. Isinya boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk, padahal di mata Allah itu baik. Kamu menganggap sesuatu itu baik, padahal di mata Allah buruk. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak mengetahui. 2, konsepnya Allah selalu memberi sesuai kemampuan. Sesuai apa? 2 ukurannya. 1, sesuai kebutuhan kita. 2, sesuai kepantasan kita. 1, sesuai apa? Kebutuhan kita. 2, sesuai apa? Kepantasan kita. Mana keterangannya? Surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan kita. Makanya mohon maaf kalau ada di antara bunda yang hari ini merasa bahwa kenapa ya aku yang rasanya tuh dikasih sesuatu yang berat banget, gak enak banget. Tolong catat kalimat ini. Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan kita. Kenapa kita yang dikasih beban itu? Kenapa kita yang dikasih masalah itu? Karena Allah tahu, dalam pandangan Allah, hambaku, engkau tuh mampu dengan itu, engkau tuh kuat dengan itu, engkau tuh bisa dengan itu. Maka aku berikan itu kepadamu. Kenapa? Karena aku tahu kamu mampu. Aku tidak berikan itu kepada orang lain, tapi aku berikan itu kepadamu. Kenapa? Karena engkau pundaknya kuat, hatinya kuat, sehingga Allah berikan itu kepada dirimu. Sejak kecil anak yatim.
Saya ditinggal ayah saya ketika masuk ke pesantren Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut. Ketika dari Garut saya masuk ke pesantren, ditinggal ayah di usia SMP. Kadang saya ngerasa, ya Allah, kenapa Engkau ambil usia ayah saya di waktu kecil? Lanjut saya sekolah. Di usia saya masuk SMA. Di kelas 4, kelas 5, ibu saya stroke. Sehingga kami merasa kebingungan. Gimana biaya sekolah? Dari mana biayanya? Kenapa Allah kasih ujian yang berat itu? Dulu kita sering menyalahkan keadaannya, tapi kita gak pernah tahu. Boleh jadi hari ini dengan izin Allah apa yang kita dapatkan adalah semua proses dari sebuah kehidupan yang kita jalani waktu itu. Maka ridho dengan ketetapan Allah. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Para istri, punten mohon izin, saya nggak tahu pasti ya, tapi mungkin ada di antara bunda yang diuji oleh suaminya. Ustaz, saya nggak pernah nyangka kalau suami saya memuji saya begitu dalamnya, luar biasa. Di awal kita pernikahan inginnya begini. Jadinya begitu. Catat kalimat ini. Sekarang kita bilang apa? Ya Allah, kenapa begini? Nanti kita bilang, ya Allah, untung dulu begitu. Saya ulangi kalimat ini. Sekarang kita bilang apa? Ya Allah, kenapa begini? Nanti kita bilang apa? Ya Allah, untung dulu begitu. Akan ada dalam hidup semua kejadian itu gak bisa diukur dengan logika kita, kecuali kita ridho menerima ketentuan itu. Ayah, bapak, mungkin ada di antara para ayah yang pernah di PHK, pernah bangkrut, pernah kehilangan pekerjaan. Kita seringkali bertanya, Ustaz, padahal aku tuh udah begini, tapi kenapa harus bangkrut, harus di PHK, harus dirumahkan? Sekarang kita bilang, ya Allah, kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah, untung dulu. Dulu saya merasa bahwa berat banget pengen sekolah. Orang kampung, orang desa, kumaha carana pengen sekolah, gak punya biaya. Tapi dengan satu keadaan yang membuat saya berat itu, saya terus belajar, dapat beasiswa S1, S2, sekarang S3 dengan izin Allah. Mudah jalannya. Oh, berarti dulu itu Allah kasih sesuatu yang aku anggap berat. Justru Allah ingin menempakmu pada satu kebaikan yang Allah akan hantarkan kebaikan itu sendiri. Maka Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ayah bunda, kadang kalau Allah sedang mencintai hambanya, Allah akan hantarkan rasa jatuh dalam dirinya agar dia segera bangkit dan bangun untuk lebih tangguh daripada sebelumnya. Kadang seseorang itu harus dibanting agar bisa terpelanting. Kadang seseorang itu harus merasakan sesuatu yang pahit untuk bisa merasakan sesuatu yang manis. Betul apa betul? Iya Pak ya. Tapi kita nggak pernah sadar dengan itu. Kenapa? Karena kita menganggap itu sebuah beban. Padahal apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hambaku, aku tidak akan pernah memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuan diri. Maka nanti yang ketiga, apa konsepnya? Selalu ada hikmah terbaik dari setiap kejadian. Mana ayatnya? Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jangan fokus dengan kesulitannya, tapi fokus dengan kemudahan. Ketetapan yang Allah beri, ridho. Gimana caranya? Ridho, terima. Boleh jadi mohon maaf ya Ustaz, kenapa ya ada orang yang menyakiti saya? Punten. Boleh jadi orang itu ditakdirkan hadir di hidup kita. Kenapa? Agar kita bisa mendapatkan pahala memaafkan dari orang yang pernah menyakiti kita. Kalau tidak ada orang yang menyakiti kita misalnya, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala memaafkan? Kalau tidak ada orang yang mungkin menyinggung perasaan kita, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pahala memaafkan? Betul apa betul? Iya apa iya?
Jadi tatap semua ketetapan Allah dengan kacamata hikmah. Ada kebaikan. Selalu ada hikmah di balik musibah, selalu ada pelajaran di balik ujian. Bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah, apa bedanya? Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu, baru kemudian ujian. Tapi dalam hidup dikasih ujian dulu, baru dikasih pelajaran. Maka takdir cinta yang Allah pilih untuk kita hari ini, siapapun kita dengan bersamanya itu akan mengantarkan kebaikan selama kita ridho. Selama kita ridho. Selama kita Ridho. Pertanyaannya, Ibu. Ya. Ibu. Ya. Kira-kira Ibu sudah ridho belum sama suami Ibu? Sama ibu. Sudah ridho apa belum? Ayah sudah ridho apa belum sama istrinya? Ibu mau tahu nggak siapa istri yang paling bahagia dalam hidupnya? Mau tahu nggak? Istri yang ketika nanti dia wafat, maka suaminya akan maju ke depan, kemudian bilang begini, Assalamualaikum, terima kasih sudah menyolatkan jenazah istri saya. Selama saya hidup, saya ridho terhadap istri saya, dan dia adalah istri yang baik selama berumah tangga dengan saya. Kalau begitu, ibu silakan masuk dari pintu surga manapun. Makanya mulai siang ini, ibu panggil suami ibu, suruh latihan sambutan. Ayah sambutan ya, cekak macam. Makanya, ya, punten. Makanya di antara adab seorang istri kepada suami, biasakan sebelum tidur, ibu tanya sama suami, ayah, sayang, kamu ridho nggak sama aku? Ridho. Ibu suka gitu nggak mereka? Jadi kalau ibu di adabnya ya, kalau sebelum tidur, ibu datangi suami ibu, malah kalau bisa, ibu kalau mau tidur duluan bilang dulu sama si ayah, ayah, aku bobo duluan ya. Ayah, aku tinggal duluan ya. Bilang. Jangan sampai ibu tidur tapi suami ibu nggak ridho sama ibu. Allah. Kumah suaminya benar, kumah suaminya harus seperti itu. Ibu sayang, suami kita itu ridhonya Allah untuk kita, betul? Makanya ibu biasakan. Bapak juga sama Pak. Pak, mikir Pak. Mikir Bapak nggak sama. Jadi kalau Bapak ngasih nafkah, bilang sama istri, Bunda, saya ridho ya yang ayah kasih ya. Gitu. Iya mah. Karimakeun we atuh karimakeun. Oh, Bapak hayang pisan ieu teh. Ulah gitu Pak ka istri teh Pak. Tanya istri apa kita teh. Bunda sayang, ini dari ayah bulan ini berapa ya? 5 juta. Ini dari ayah bulan ini berapa ya? 10 juta. Bunda dari ayah bulan ini berapa ya? 20 juta. Bunda, apa ya? Bulan ini nambah nggak ya? Udah. Apa ya? Udah sih Bunda. Apa? Bulan ini teh ayah harus berhenti kerjanya. Jadi kemarin teh naon rapelan kayak gitu. Dirapel ya, kayak dikasih gitu. Ibu, ketika suami di atas, ibu temenin. Ketika suami di bawah, ibu temenin ketetapan Allah, Bu. Ketika di atas temenin, ketika di bawah tinggalin, terima kasih. Cinta istri yang baik itu bukan saat suaminya di atas. Justru cinta istri terbaik saat suaminya sedang ada di bawah. Dia dampingi terus. Ketika dia di PHK, ibu langsung, ayah,
Ayah di PHK. Di PHK. Di PHK ayah teh. Ulah gitu. Saat suami di PHK, ibu langsung panggil, ayah di PHK, sini, peluk saya. Ku ibu dipeluk, set, bisikin telinganya, hari mana mikir. Ku ibu teh dipeluk, set, bisikin telinganya, ayah. Kamu boleh kehilangan pekerjaanmu, tapi kamu gak akan pernah kehilangan cintaku kepada dia. Gitu. Iya mah dirangkul, tapi dibisikin, ayah, SPP budak. Karena mahal, anu kahiji 1 juta sabulan. Anu kedua 500.000 di PKN dan mahal. Mama biaya can beres cicilan bahkan skrafi dan beres ya. Disebutkan ku ibu, jangan gitu bu. Ibu teh peluk suami, ayah, tegarkan hatimu, gak apa-apa. Kamu boleh kehilangan pekerjaan, tapi engkau gak akan kehilangan cinta kepada dirimu. Tenang ayah, aku bersama dirimu. Mungkin sekarang kau kehilangan pekerjaan, karena ini adalah awal. Allah ingin buat kita lebih banyak bersama waktunya. Terus kumaha atunya bunda, ayah gak punya kerjaan, gak apa-apa. Besok kita jualan. Jualan naon? Cireng. Tenang. Jualan naon? Comro. Jualan naon? Gorengan. Disemangatin. Bunda sayang, laki-laki itu kelihatannya gagah, hatinya rapuh. Makanya mohon maaf, ada laki-laki badannya security, hatinya Hello Kitty. Benar. Laki-laki itu butuh dikuatkan bunda. Maka mohon maaf ya, jangan pernah membandingkan suamimu dengan laki-laki orang lain. Itu bikin sakit untuk laki-laki. Di mana sakit tak? Di dia tak. Kepikiranku laki-laki. Dia ridho dengan ketetapan Allah. Gak mungkin Allah menjodohkanmu dengan diriku kecuali hadirnya aku untuk menjadi surga untuk dirimu. Oh berarti ya, lamun suami orang muji baik kumanya nikah suami teh. Boleh jadi ibu, kalau kita punya suami soleh mah biasa. Bener gak? Ibu punya suami soleh, pengen masuk surga, biasa tuh? Biasa tuh? Biasa. Tapi yang luar biasa, ibu punya suami yang kurang soleh. Tapi dengan suami yang kurang soleh, ibu bisa masuk surga. Baru itu luar biasa. Halo. Walaupun mikir. Jadi kumaha Ustaz, kadang suka minta sesuatu yang melebihi kemampuan kita kan. Ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa begini. Berarti gak ridho. Kalau ridho gimana? Ya Allah, makasih. Aku jadi bisa sholat tahajud tiap malam. Kenapa? Karena aku tersakiti sama suamiku ya. Kan gitu. Ya Allah, makasih. Aku jadi bisa taklim, bisa ngaji. Ada berapa banyak goresan luka di hati ini akibat pasangan yang menyakiti aku ini. Betul? Disadari atau enggak, kadang kalau sedang punya masalah, kita tuh bisa lebih dekat sama Allah. Betul? Makanya buat ahilman mah, masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Status hari Senin depan itu. Jadi kumaha tuh Ustaz? Ridho dengan ketentuan Allah, ridho biqadaillah. Ulangi. 1, ridho terhadap apa? Aturan Allah. 2, ridho terhadap ketentuan Allah. Yang ketiga terakhir, ridho birizqillah, ridho dengan rizki dari Allah. Terus kumaha tuh Ustaz? Sok bunda ayah, rizki itu harus dijemput, setuju? Rizki itu harus dijemput. Tapi saat menjemput rizki, bunda ayah kudu yakin selama kita hidup
Rizki dijamin oleh siapa? Ingat ya, pekerjaanmu tidak menentukan rizkimu, nganggurmu tidak menentukan rizkimu. Terus kumaha tuh Ustaz? Pekerjaanmu itu bukti amal solehmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan khawatir. Abi teh udah tulang banting tulang, kaki di kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat palsu. Wis gawe capek tapi itu menang-menang. Memang bukan itu ukurannya. Kerja itu amal soleh, rizki itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ibu berharap, mohon izin, bapak berharap gajinya 3 koma, misalnya 3 digit, yang datang 3 koma, tanggal 3 sudah koma misalnya. Nanya, aku tidak kerja tapi hasil itu yang nentuin siapa? Ikhtiar siapa? Kita. Hasil yang nentuin siapa? Allah. Ikhtiar yang nentuin siapa? Kita. Maka bunda, ayah, sayang, konsep rezeki catat baik-baik. 1, rezeki sudah dijamin. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi, bahkan dia melata pun, kecuali Allah jamin rezeki. So, contoh makhluk yang melata apa contohnya? Apa contohnya? Buaya, beli keahiban buaya. Cicak apa? So, cicak ada rezekinya atau tidak? Ada rezekinya tidak? Oke, cicak pekerjaannya apa? Merayap. Di mana merayapnya? Cicak diam. Terus lanjut. Terus terima kasih anak-anak sudah ya. Saya mau tanya, cicak di mana kerjanya? Ini. Apa pekerjaannya? Bukan merayap, diam-diam merayap. Oke, ada rezekinya? Apa rezeki cicak? Pertanyaannya, yang nyamperin cicak ke nyamuk apa nyamuk ke cicak? Mikir dulu lah jawab deh. So, pilih. Yang jawab yang nyamperin nyamuk ke cicak, angkat tangan. Oke. Yang nyamperin cicak ke nyamuk. Ini yang tidak menjawab ada masalah apa, Besti? Cari cium di rumah. Apa jawabannya? Ternyata jawabannya cicak dan nyamuk sama-sama bergerak. Betul nggak? Betul nggak? Datang seekor, terus cicak bergerak atau tidak? Dia merayap, kemudian apa? Kemudian apa? Pertanyaannya, Bapak Ibu tahu nggak berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Berapa kali? 2. Itu keluarga cicak. Yakin dengan 2-nya itu? Berapa kali hap? Dalam penelitian disebutkan cicak itu tidak kurang dari 80 kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk. Nggak percaya? Buktikan nanti malam. So, hap. Kurang lebih 80 pertanyaannya. Kenapa cicak bisa istiqomah? Mulai istiqomah aja. Kenapa cicak bisa konsisten untuk terus hap 80 kali hanya untuk mendapatkan satu nyamuk? Kenapa coba? Ayo, kenapa coba? Baik, jawabannya karena cicak yakin rezeki di tangan siapa? Cicak aja yakin. Mana bapak itu? Halo. Cicak aja. Mana orang itu? Matanya abah paling gemes sama orang yang begini. Hidup aku mau udah. Namun sih ada pokoknya tos tinggal nangisan maut tuh belum setia gitu.
Nggak boleh Pak. Orang beriman itu nggak boleh menyerah begitu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Apa kata Allah? Jangan sedih, jangan takut. Kenapa? Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin. Jika kalian yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh kita ragu dengan rezeki. Rezeki itu sudah dijamin oleh siapa? Selama kita hidup, maka selama itulah catatan rezeki masih Allah berikan untuk kita. Jadi kalau sampai hari ini kita masih hidup, berarti masih ada apa? Rezeki. Tapi ingat yang kedua, rezeki itu harus dijemput, harus diapa? Walaupun udah dijamin, nggak bisa diam, bim salamim jadi apa? Mual, kudu ikhtiar. Makanya punten, AA paling gemes oge sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Kalau WA dia bakal nyamperin, gak bisa disamperin sama kita. Tapi hasil ketentuan siapa? Maka nanti yang ketiga, rezeki itu harus disyukuri. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? So, ikhtiar semaksimal mungkin, ikhtiar sekuat mungkin. Hasilnya ketetapan dari siapa? Allah. Ridho birizkillah, ridho dengan rezeki Allah. Ada berapa ridho? Satu ridho kepada apa? Aturan Allah. Dua ridho kepada apa? Ketetapan Allah. Tiga ridho kepada apa? Rezeki dari Allah. Bagaimana caranya kita ridho? Ada tiga konsep tadi. Satu, yakin apa? Yakin semua yang Allah tetapkan itu semuanya baik. Surat apa keterangannya? Al-Baqarah ayat 216. Yang kedua apa konsepnya? Yakin Allah tidak akan memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan. Di mana ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 286. Yang ketiga, selalu ada hikmah kebaikan di balik sebuah kejadian. Di mana suratnya? Al-Isra ayat berapa? 5 dan 6. Sepulang dari sini lebih ridho dengan ketentuan. Mau atau tidak? Kita punya kemauan atau tidak? Kita punya kemauan atau tidak? Allah punya kemauan tidak? Kemauan siapa yang paling baik? Kita punya kehendak. Allah punya kehendak. Kehendak siapa yang paling baik? Kita punya keinginan. Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Maka mohon maaf ya, doa itu jembatan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketika aku berdoa dan doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi saat doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena saat doaku dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Dua-duanya baik untuk kita. Betul atau betul? Sok tolong jawab, pilih mana? Antara dikabulkan doa dengan dikasih kesempatan berdoa, pilih mana? Pilih mana? Antara dikabulkan doa dengan dikasih kesempatan berdoa, pilih mana? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak khawatir ketika doaku belum dikabulkan. Yang aku khawatirkan ketika Allah tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk berdoa lagi. Maka bunda sayang, teteh sayang, ayah, lebih ridho dengan ketentuan Allah. Lebih baik dalam hidup ikuti maunya Allah, lakukan perintah Allah, tinggal larangan Allah, terima semua apa yang Allah beri. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan untuk kita dalam hidup ini. Terakhir, ada satu doa agar kita bisa ridho dengan ketentuan Allah. Siapin kameranya, nanti diamalkan dan ke akhir ulangi. Doa agar bisa ridho dengan ketentuan Allah. Saya baca sekali, ayah, bunda, bapak, ibu baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Rabbini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ulangi. Allahumma Rabbini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, Rabbini, ridhokan aku biqadaika, dengan semua ketentuanmu. Wasabbirni, dan sabarkan aku ala balaika, atas semua ujian darimu. Wa auzi'ni, dan berikan kepadaku syukra, kemampuan bersyukur, ni'amaika, atas semua nikmat darimu. Hafal? Insyaallah. Bisa diamalkan? Mau. Mudah-mudahan kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridha dengan semua kebaikan dalam hidup kita. Sudah semua infak, sudah semua. Infak sudah. Udah. Baik. Silakan duduk diperbaiki. Doa di akhir taklim, insya Allah doa yang sangat mustajab. Apalagi kita doa di bulan Rajab ini, insya Allah semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, senang nggak kajian hari ini? Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Masih mau kajian lagi? Ahilman boleh ke Bandung lagi? Bulan depan mau hadir lagi? Insya Allah. Mudah-mudahan semua Allah berikan kesehatan dan tentunya Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak kanan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini semakin menguatkan doa-doa kita, Allah kabulkan. Mari kita beristighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua yang hadir hari ini. Cintai kami semua yang bermajlis hari ini. Ya Allah,
ridhoi kebersamaan kami pagi ini. Jadikan setiap apa yang kami hadirkan pagi ini adalah cara kami untuk semakin Kau cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Basir, duhai Allah yang maha menatap, tatap kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Sami', duhai Allah yang maha mendengar, ya Allah, dengarkan setiap santunan doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Allah, Engkau tahu bagaimana kualitas hidup kami. Allah, Engkau tahu seperti apa kelakuan kami. Allah, Engkau juga tahu banyaknya dosa-dosa kami. Allah, Engkau tahu hina-hinanya diri kami. Allah, Engkau pun tahu kotornya hati kami. Allah, Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Tapi pagi ini Kau ringankan langkah kami berangkat ke masjid, karena kami yakin Engkau masih mencintai kami, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ini. Ampuni semua maksiat kami. Ya Allah, bersihkan kami dari dosa di bulan Rajab ini. Berikan ampunan-Mu kepada kami. Hadirin, ayo kita minta sama Allah agar kita diampuni dosa-dosanya. Kita ingat-ingat dosa kita, mulai dari tubuh kita. Mata, ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram, ya Allah. Ampuni lisan kami jika suka berbohong, ya Allah. Ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, ghibah, sering menghina orang lain, tanpa sadar menjatuhkan orang lain. Istighfar, lisan ini banyak dosa. Tangan, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, ya Allah. Perut, ya Allah, ampuni perut kami jika di perut ini pernah masuk makan minum yang haram, ya Allah. Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras, ya Allah. Kemaluan kami, Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Allah, ampuni kaki kami jika sering melangkah ke tempat maksiat. Allah, karena dosa kami sadar sehingga musibah Engkau datang untuk kami. Ujian-Mu menghampiri kami. Kami sadar karena dosa-dosa kami, ya Allah. Istighfar, astagfirullah. Ya Allah, apalagi kesalahan kami kepada orang tua kami, kepada ayah ibu kami. Ya Allah, ampuni kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Ampuni kami jika pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Kita doakan orang tua kita, mulai ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita, dekatkan wajah ibu kita, bayangkan wajahnya, ya.
Ya Allah, sayangi ibu kami ya Allah, sebagaimana beliau sayang kepada kami saat kecil ya Allah. Ayah, Bapak, hadirkan wajah Bapak kita, lihat wajahnya. Ya Allah, maafkan kami jika pernah melawan ayah kami, pernah marah membentak ayah ibu kami. Istighfar, astagfirullah. Allah, kami mohon pagi ini, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehat afiatkan tubuhnya ya Allah, muliakan sisa hidupnya ya Allah, bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, jika ada orang tua yang sudah wafat, ya Allah kami mohon, lapangkan alam kuburnya ya Allah, terima iman Islamnya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, titip salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan masukkan orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rumah tangga, keluarga, jamaah, hadirkan rumah tangga kita, pasangan kita ya Allah. Lembutkan hati pasangan kami ya Allah, rukunkan rumah tangga kami ya Allah, jaga rumah tangga kami ya Allah. Anugerahkan kepada rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Jauhkan rumah tangga kami dari orang-orang yang ingin menghancurkannya ya Allah. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami jika selama ini jauh dari-Mu. Anak-anak, bunda, ayah, hadirkan wajah anak-anak kita, lihat wajah anak kita, doakan, sebutkan namanya. Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama sebutkan nama anak kita. Ya Allah, kami mohon kepadamu, takdirkan semua anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Semua anak cucu keturunan kami soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang cerdas bertakwa kepadamu ya Allah. Jaga anak kami ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Yang belum dikasih jodoh ya Allah, hadirkan untuk kami jodoh yang baik ya Allah. Untuk yang belum dikasih keturunan ya Allah, amanahkan kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Hadirin sekalian jamaah, silahkan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah silahkan berdoa, yang punya keinginan sedang sulit, sedang susah, minta sama Allah. Ya Allah, di bulan Rajab yang mulia ini, kami minta ya Allah, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang punya hutang piutang ya Allah, mudahkan kami menyelesaikannya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aibnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah, saat ini kami sedang berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang Kau muliakan. Ya Allah, kami mohon, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban,
dan sampaikan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala balaika wa uzi'na syukra ni'amaika ya Allah. Pagi ini kami belajar tentang hati ya Allah. Ridhokan kami dengan semua ketentuan-Mu, sabarkan kami dengan semua ujian dari-Mu, dan berikan kemampuan kami bersyukur atas semua nikmat dari